kita start jam 8, jam berapa mau start? Jam 4 pagi kita start tadi. Menempuh kurang lebih 300 km sampai sini jam berapa jam 5 ya, jam 5 sore. Kesusahannya di jalan sementara ini karena ini daerah pedalaman, jalan juga kita masih pakai jalan sawit, masih gravel tanah, lapisan laterit saja. Jalan di sini nih nggak kayak jalan di Jawa. Jalan Jawa itu mulus, kemana-mana mulus. Sini masih hancur, lebur. Kita masih pakai jalan perkebunan sawit, terus pom bensin nggak ada. Kita bawa 50 liter Pertamax karena di jalan nggak ada yang jual Pertamax. Pertamax kita bawa dari Samarinda. Sangu dari Jogja itu, tak jerigen itu. Tadi sempat berhenti di garis Tugu Ekuator, di garis Khatulistiwa di Santan Ulu. Ya bener ya. Nama tugunya Pak? Tadi kita sempat mampir di Tugu Ekuator di Bontan. Ulang. Tadi kita sempat mampir di Tugu Ekuator di daerah Bontan. Bontang. Tadi kita sempat mampir di Tugu Ekuator di daerah Bontang, di Tugu Santanulu namanya. Dan naiknya cukup licin dan turunnya juga cukup licin, tetapi semua berjalan dengan baik. Cuman nyamuknya, segini-gini nyamuknya. Dan semuanya haus darah. Nah, tapi semuanya lancar dan semuanya baik. Sepertinya saya terlalu banyak ngomong semua lancar dan semua baik. Kita barusan menyeberang di Sungai GM. Sebentar lagi kita menuju ke arah Biduk-Biduk. Perkiraan kalau lancar 4 jam, kalau nggak lancar lebih dari 4 jam. Biduk-Biduk kurang lebih katanya sih 3 jam. 3 jam dari sini, tapi kita pakai jalan perkebunan sawit. Jadi masih lapisan laterit. Kalau masih ada lateritnya. Dan sepertinya akan banyak lumpur di tengah jalan. Semoga tidak. Katanya sih daerahnya sudah jauh lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Yang jelas dia belum jatuh. Nanti habis ini dia penuh lumpur pasti, yakin saya. Oke, sampai ketemu di tujuan kita berikutnya di Biduk-Biduk. Kita akan menuju Biduk-Biduk. Sampai bertemu di tujuan kita kali ini di Biduk-Biduk. Tunggu berita selanjutnya dari kami. Saya mau cerita tadi malam bahwa setelah kita nyebrang dari penyeberangan Sungai GM itu, cuacanya cukup bagus, tetapi 5 jam perjalanan penuh lumpur dan gravel dan tanah, dan sepertinya itu menjadi perjalanan yang menantang untuk pecinta-pecinta off-road. Kondisinya cukup aman, dilalui dengan
motor-motor standar sebenarnya. Tapi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, akan lebih baik kalau kita melengkapi motor kita dengan ban yang memang digunakan untuk off-road. Karena saya merasakan sendiri BMW yang menggunakan ban Karo 3 kondisinya sangat-sangat lebih enak dibandingkan kalau kita menggunakan ban standar. Saya berterima kasih kepada istri dan anak saya atas doanya saya selamat sampai di tujuan karena berhasil mematahkan doa si jahat yang mendoakan saya untuk jatuh, tapi akhirnya saya tidak jatuh. Saya selamat sampai di tujuan tanpa jatuh sedikit pun, tidak berkubang lumpur. Si jahat yang berkubang lumpur beberapa kali, jatuh beberapa kali. Saya jatuh. Jeruap. Cakep. Senam biar tidak. Harus pakai bingit nih. Ada satu buah truk yang tadi malam sampai berhenti total, tidak bisa lanjut lagi, dan kita harus sedemikian rupa mengambil di sisi kiri truk itu dengan kondisi lumpur yang cukup dalam. Tapi untungnya kita bisa melalui itu dengan baik, tidak terjadi, puji Tuhan sampai dengan hari ini tidak terjadi kecelakaan ataupun kejadian-kejadian yang menyebabkan kondisi yang bagaimana. Dulu Bang, ambil tanah. Naiki aja batunya itu. Ya. Kakinya dipotong tadi ya. Hah? Cuma tinggal ini yang marah. Katanya sih begitu. Katanya. Itu video atau ini? Video lah. Bisa melewati hambatan yang paling susah sepertinya. Semoga di depan tidak ada lumpur-lumpur lagi. Antrian mobil-mobil cukup banyak karena ada satu truk yang keplater itu Nyelempit. macet karena kebles. Ya, semoga ke depan tidak ada halangan yang lebih ini lagi. Rock banget ya. Mantap. Tak selo-selone menungso iki. Oke, berangkat. Setelah melewati truk yang berhenti total itu, kita berhasil melewatinya.
Kita melanjutkan perjalanan yang gelap dan panjang, perjalanan masih cukup jauh. 5 jam kita benar-benar melalui tanpa tempat istirahat sama sekali, tidak ada warung, tidak ada tempat untuk kita bisa mengistirahatkan badan. Sekedar minum, kita bawa sih minum, cuman tempatnya benar-benar hampir tidak memungkinkan untuk berhenti karena itu benar-benar di tengah hutan dengan jalan yang kecil dan penuh lumpur. Setelah beberapa waktu, hampir 5 jam, akhirnya kita menemukan sebuah titik lampu di pinggir jalan, dan ternyata kita pun tidak bisa beristirahat di sana karena ternyata itu sebuah mes satu perusahaan yang ada di sana dan kita tidak boleh masuk. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan dan kita membongkar segala muatan makanan kita bawa turun dari mobil, kita makan di pinggir jalan, kita tiduran di pinggir jalan untuk sekedar melepaskan lelah sejenak. Angel bro. Jalan hancur, kurang lebih 50 km kita tempuh dalam waktu 3 jam lebih. Wow, gila, lumpur banyak, badan pegel, motor, jungkel, nggak karu-karuan dah pokoknya. Habis ini kita mau ke Labuan Cermin, kita berenang dulu. Kata orang sih mau berendam, biar kayak di spa-spa di luar negeri gitu, ya kan? Indonesia juga punya banyak tempat-tempat bagus. Nanti kita kasih sama kalian. Di atas asin, di bawah tawar. Kita coba, kita bisa lihat. Coba lihat. Oh, sekarang pindah. Di bawah asin, di atas tawar. Kalimantan Timur itu satu provinsi yang betul-betul menantang buat kami, terutama Kabupaten Beraunya. Besok paginya kita ke Tanjung Batu,
kemudian kita nyebrang ke Pulau Derawan, Maratua, Kakaban, Sangalaki. Di sana bener-bener pokok men, guys. Kita menyeberang hampir sekitar 1 jaman. Kita sampai di Pulau Derawan. Di sana kita istirahat, mengunjungi pantainya, beberapa pantai. Kemudian hari berikutnya kita mengunjungi Maratua. Tadi perjalanan cukup exciting dan katanya sih ombaknya belum terlalu besar, tapi sudah cukup membuat isi perut naik turun. Di sana kita melihat semacam danau kecil yang disebut sebagai Danau Haji siapa? Kemudian kita juga mengunjungi tempat di mana kita bisa snorkeling dan berenang bersama ubur-ubur, sangat cantik. Kita juga sempat mengunjungi satu tempat di mana di situ kemungkinan ada, kadang-kadang ada ikan mantarai, cuman sayang sekali ombaknya juga cukup besar, kita tidak bisa terjun ke air. Tetapi kekecewaan itu kita bisa obati di pagi harinya. Kita menuju ke satu tempat di mana kita bisa berenang dengan penyu. Tuki, anak penyu yang diselamatkan, diambil telurnya, kemudian dilepaskan di sini dan nanti pada waktunya dilepaskan kembali. Penyunya sangat besar, sangat bagus, dan benar-benar tempat yang sangat indah untuk kita kunjungi.
slow people, silahkan ke sana kalau emang lagi slow. Nikmati wisata baharinya, underwaternya mantap banget. Makanannya juga, yang doyan ikan laut sampai muntah juga boleh di sana. Silakan habiskan. Terus setelah dari Berau kita pulang ke Samarinda lagi. Kali ini pulangnya kita pakai rute yang berbeda, kita pakai jalan poros. Dan di jalan poros itu jalannya sudah benar-benar mulus sekali. Dan akhirnya kita sudah sampai di Tenggarong, di sebuah kabupaten yang sangat indah. Itu jembatan yang kemarin putus. Dalam waktu beberapa saat sudah dibangun lagi. Pemerintah Kabupaten Tenggarong memang top. Setelah perjalanan yang cukup banyak liku-liku, banyak lumpur, banyak kejadian-kejadian yang cukup menegangkan, tetapi akhirnya kita bisa sampai di Tenggarong ini dengan selamat. Walaupun kita pernah hampir bermalam di tengah jalan karena ada truk yang macet kemarin, tetapi puji Tuhan sekarang semuanya sudah selesai. Ini sebuah perjalanan yang sangat mengesankan, ini sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. Jangan lupa untuk dicoba, ntar kecewa kalau nggak pernah mencoba Kalimantan Timur. Tunggu kami di episode-episode dengan petualangan yang lebih menantang, rute-rute yang lebih mengagumkan lagi berikutnya. Selamat beradventure!